Bayangkan Anda mempercayakan nyawa Anda terhadap seorang dokter, berharap sembuh namun yang terjadi malah sebaliknya. Halo semua, nama saya Fidelia Clara Bigastorus dan pada video ini saya akan menjelaskan terkait kasus yang ada di Indonesia, yaitu kasus malpraktik. Tindakan medis yang harusnya menyelamatkan malah justru jadi malapetaka. Ini bukan tentang soal cerita fiksi. Di Indonesia, kasus malpraktik sudah banyak sekali terjadi, sehingga menimbulkan rasa trauma bagi para korban serta keluarganya. Lalu bagaimana hal ini bisa terjadi? Dan apakah ada yang salah dalam sistem kita sehingga kasus malpraktik itu sangat banyak di Indonesia? Pada video ini saya akan mengupas tuntas dari kasus malpraktik, khususnya kasus dari Bidan Zainab di Prabu Mulih. Mulai dari deskripsi dari kasus, penyebab, faktor hingga solusi yang dapat kita lakukan agar kita dapat meminimalisir kasus malpraktik yang ada di negara kita. Nah, sebelumnya mari kita kupas tuntas apa itu malpraktik. Malpraktik adalah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis, seperti dokter, perawat, maupun bidan saat memberikan layanan kesehatan. Kesalahan ini dapat terjadi karena mereka tidak menjalankan tugas sesuai standar profesional yang akhirnya dapat menyebabkan kerugian atau bahaya bagi pasien. Contohnya seperti memberi dosis obat, salah diagnosis, ataupun melakukan prosedur tanpa izin pasien dan keluarga pasien. Nah, intinya malpraktik ini adalah tindakan tenaga medis yang tidak profesional yang akan menimbulkan kerugian bagi pasien atau korban. Di Indonesia sendiri, di negara kita ini sudah banyak terjadi kasus malpraktik. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan salah satu kasus malpraktik yang ada di negara kita, yaitu kasus malpraktik oleh Bidan Zainab di Prabu Mulih. Pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2024, seorang bidan bernama Zainab di Prabu Mulih diduga menyuntikkan cairan medis sebesar 50 cc, yang pada akhirnya mengakibatkan komplikasi serius hingga menyebabkan pasien meninggal dunia. Kasus ini menyoroti lemahnya pengawasan terhadap praktik medis dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum tenaga kesehatan. Nah, pada video ini kita bisa lihat Bidan Zainab saat dia melakukan praktik terhadap pasien. Kita bisa lihat bahwa banyak sekali kejanggalan yang ada di video ini. Mulai dari sterilisasi, tampaknya obat yang sangat banyak, dan lain-lain. Tentu hal ini perlu dipertanyakan, apakah Bidan Zainab ini merupakan tenaga medis atau bukan? Karena baik itu dokter, perawat, maupun bidan, pasti semuanya tahu mengenai septik aseptik, mengenai sterilitas, serta cara menaruh obat yang benar, dan tidak hanya ditaruh begitu saja seperti video yang sudah saya tayangkan. Pada video ini kita juga bisa lihat bagaimana Bidan Zainab menyuntikkan obat ke tubuh pasien, yaitu di area pinggang pasien, yang mana itu dekat sekali dengan organ ginjal. Jarum yang digunakan oleh Bidan Zainab tadi juga terlihat tampak sangat besar dan panjang, sehingga kita juga dapat mempertanyakan apakah memang jarum tersebut memang mau dimasukkan atau disuntikan ke dalam organ ginjal pasien. Karena jika seorang tenaga medis itu ingin menyuntikkan jarum ke organ manusia, itu biasanya harus dibimbing oleh alat USG, sehingga kita juga dapat melihat seberapa dalam jarum yang dimasukkan, sehingga jarum itu juga dapat tepat sasaran. Nah, hal ini juga berbeda sekali dengan cara Bidan Zainab yang asal suntik dan memasukkan jarum ke arah pinggang pasien. Setelah kita melihat dari kasus malpraktik oleh Bidan Zainab di Prabu Mulih ini, sekarang saya akan mengidentifikasi mengenai faktor, dampak, hingga solusi dari kasus oleh Bidan Zainab ini. Yang pertama adalah faktor. Faktor yang ada dari kasus malpraktik oleh Bidan Zainab di Prabu Mulih ini dapat mencakup beberapa aspek. Yang pertama adalah ketidakpatuhan terhadap regulasi. Berdasarkan data yang ada, ternyata Bidan Zainab ini tetap menjalankan praktik kesehatan meskipun surat izin praktik atau SIP dan surat tanda registrasi atau STR milik beliau telah kadaluarsa masing-masing sejak 2020 dan 2017.
Ia juga tidak memiliki izin resmi untuk membuka praktik, yang mana melanggar UU nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Yang kedua adalah kelalaian pengawasan. Meskipun Bidan Zainab ini sudah mendapat teguran sejak tahun 2021 oleh Dinas Kesehatan Prabu Mulih, tidak ada tindakan lebih lanjut ternyata yang efektif untuk menghentikan aktivitas ilegal dari beliau. Dan kurangnya pengawasan sehingga Bidan Zainab ini tetap bisa menjalankan praktik secara ilegal. Yang ketiga adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Nah, masyarakat yang menggunakan layanan atau jasa dari Bidan Zainab ini mungkin tidak sepenuhnya menyadari dan mengetahui tentang pentingnya untuk memeriksa legalitas layanan kesehatan yang mereka pilih. Hal ini juga dapat menunjukkan tentang kurangnya edukasi oleh masyarakat terkait layanan kesehatan yang sah. Itu tadi faktor dari kasus malpraktik oleh Bidan Zainab di Prabu Mulih, dan sekarang adalah dampak dari kasus tersebut. Nah, dampak dari kasus Bidan Zainab ini yaitu dampak pada korban dan masyarakat. Yang pertama adalah kerugian fisik dan psikologis. Pasien yang dirawat oleh Bidan Zainab beresiko mengalami komplikasi atau dampak kesehatan serius akibat praktik yang tidak sesuai dengan standar medis. Bahkan kabarnya pasien yang telah memeriksakan dirinya kepada Bidan Zainab ini meninggal dunia. Bidan Zainab ini juga diduga menjadi penyebab seorang IRT di Prabu Mulih meninggal dunia. Selain kerugian fisik dan psikologis, tentunya dari masyarakat atau dari korban akan mengalami kehilangan kepercayaan. Nah, kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis dan layanan kesehatan lokal dapat menurun setelah adanya kejadian malpraktik oleh Bidan Zainab ini. Setelah dampak, yaitu ada solusi. Solusi yang dapat dilakukan oleh negara kita supaya kita dapat meminimalisir adanya kasus malpraktik yang ada di Indonesia, itu dapat mencakup beberapa aspek. Yang pertama adalah peningkatan pengawasan oleh pemerintah. Pemerintah daerah harus bisa memperketat pengawasan terhadap izin praktik oleh tenaga kesehatan. Izin praktik seperti SIP dan STR perlu diperbarui secara berkala dan diawasi oleh pemerintah secara aktif agar kasus seperti Bidan Zainab ini tidak akan terulang kembali. Nah, itu tadi analisis tentang kasus malpraktik yang terjadi oleh Bidan Zainab di Prabu Mulih. Mulai dari deskripsi, faktor, dampak, hingga solusi yang ada. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa!